Lagu itu kan pasti berpositif buat orang, buat dampak buat orang, bisa menenangkan hati orang. Mamaku masih dukung, makanya Mama bilang waktu itu, I'm proud of you. Gitu. Terus aku jawab ya, Mama belajar bahasa Inggris dari mana? Perasaan bahasa Batak mulu, Mama. Dia waktu itu pensiun, jadi diajarin bahasa Saat lagu ini beres? Saat lagu ini beres. Makanya baru kemarin berarti pensiun? Iya, terus murid-muridnya, Bu, maafkan kami dulu bandel. Enggak. Cinta telah terlambat gitu. Saja sih Ibu ya. Duit apanya? Hatinya ya maksudnya? Sempat sih waktu itu. Gosip. Habis ini gosip. Stefan sempat dekat sama Brisia. Iya, tapi memang dekat kan? Ya kalau enggak mungkin ada. Kita waktu itu pernah punya duet cerita itu. lah. Waduh. Seharusnya dulu hatiku milikmu, tapi kau tutup semua harapanku. Sekarang kau meminta padaku untuk kembali padamu, tapi maaf, cinta telah terlambat. Halo Sobat Eka, ketemu lagi bersama saya Kintoko di podcast Kinari. Pernah denger lagunya nggak? Ini lagunya istimewa, banyak orang yang denger, lagunya viral di media sosial. Perlu dinyanyiin? Nggak perlu, nanti biar yang penyanyinya sendiri yang melantunkan lagunya. Ada Stefan Pasaribu. Yeay! Wuih! Kemana nih? Tiga-tiganya? Ini kalau Sobat VK lagi buka internet di jagat maya itu rame. Kalau kita ketik Stefan Pasaribu, yang muncul hubungannya sama Celine Evangelista. Tapi bukan itu yang diobrolin. Stefan baru saja rilis single, judulnya Cinta Telah Terlambat. Cinta Telah Terlambat. Nah, menariknya single keberapa berarti ini ya? Kelima. Single kelima. Mengawali tahun 2023. Monggo. Pertama-tama saya ucapkan terima kasih. Udah resmi banget kita. Iya, resmi. Ini bisa santai kan ya? Bisa. Okay. Jadi gini, Bang. Jadi lagu ini tuh sebenarnya ceritanya tentang seseorang yang merasakan kemarahan sih sebenarnya. Emosi karena orang yang kita cintai dulu itu baru datang sekarang gitu, dengan segala penyesalannya, dan itu semua sudah terlambat gitu. Ketika kita sudah nggak mempunyai rasa sama dia, ketika kita udah udah move on kali ya, atau merasa dikecewakan sama dia, baru dia datang sama kita, dan perasaan itu sudah nggak ada lagi. Jadi sebenarnya kita udah melupakan dia ya? Udah kita lupakan, udah kayak nggak ada lagi mungkin perasaan itu kan masih ada sedikit, tapi kita udah kayak menutup diri buat dia. Baru dia datang dengan segala penyesalannya, dan semua itu sudah terlambat. Ini cerita personal apa ceritanya Kang Agi? Ini Kang Agi sih awalnya yang ciptain, tapi Kang Agi itu penulis belum liriknya, pencipta lagunya. Pencipta lagu ya. Jadi single aku yang pertama kali itu yang ciptain lagu ini juga, yang kelima ini gitu. Tapi nadanya aku gubah-gubah biar lebih Stefan banget. Gitu. Udah nyaman dengan beliau, sampai akhirnya ngajak join lagi, Iya. collab lagi gitu. Jadi waktu itu dia ngasih lagu kan. Nah, aku itu suka bantu dia buat melengkapin lagu. Span, aku punya lagu gini, gimana menurut Maneh gitu. Menurut orang sih enak, tapi ada beberapa yang harus ditambahin Kang, gini-gini. Nah, waktu dengerin lagu ini gue bilang, ini sama gue aja deh. Ini bisa nih. Tapi liriknya udah ada itu sebenarnya. Liriknya udah ada waktu itu, udah ada tapi belum selengkap ini. Belum sempurna. Jadi kemudian Kang Agi minta Stefan untuk melengkapi. Akhirnya terjadilah lagu ini, Cinta Telah Terlambat. Itu memang langsung diberikan ke Stefan atau sempat ditawarkan ke penyanyi lain? Nah, waktu itu sebenarnya penyanyi lain. Waktu itu udah ada cewek yang nyanyiin lagu ini. Cuman aku bilang kayaknya lebih cocok cowok deh yang nyanyiin, karena banyakan kan yang ditinggalin itu kan cowok ya. Gue mau statement gitu ya. Masa sih? Iya, kan yang kebanyakan terlambat itu kan ya uang lanang tuh Mas. Dia tahu loh. Ya dia iso orang
Padang Sidempuan tapi bisa Iso, bahasa Jawa ya. Siti lah. Siti lah. Jawa, Sunda, Batak semuanya aku bisa. Wis luar biasa. Iya kan cinta Indonesia. Oh, iya. Masuk dia. Nih bener-bener anak IKJ nih. Kok tahu? Baru kali ini gue podcast diungkit IKJ. Selama ini belum pernah ya? Belum. Orang Dan untungnya lulus ya, Stefan ya. betul. Nah, Kok tahu ya lulus ya, sejarah IKJ tapi lulus itu bener-bener lulus atau lulus, memang benar-benar lulus lulus ya? Tapi memang semua orang yang tahu IKJ pasti lulus kan, Nah, pasti gitu. Karena memang apa ya? Ya, hukum rimba. Ya, di memang sana hukum alamnya saking begitu. giatnya mungkin ya, ada yang mencari kerja, ada mungkin yang Berkarya. berkarya ya, jadi nggak belum saatnya lulus kali ya. Jadi banyak yang menunda atau nggak lulus. Tapi puji Tuhannya karena paksaan mamaku. enggak. Karena memang satu memang ngelihat orang tua yang udah nyekolahin jauh-jauh ya, kali kita sia-siain kan. Dan satu lagi memang buat jenjang karir, makanya aku lulusin. Nah, tadi balik lagi ke Oh, kita nggak mau bahas IKJ aja. tadi pertanyaan terakhir di mana itu? Lupa. Saya lagi ke lagu. Lagu itu dinyanyikan sama Cewek waktu itu. cewek, kemudian karena merasa udah jatuh cinta dengan liriknya atau mendengar musiknya, kemudian minta lagu itu dinyanyikan sendiri. Itu karena menurut aku nadanya catchy dan gampang dicerna. Ah. Terus aku ngerasa apa ya? Meski bukan pengalaman sendiri. Meski bukan, tunggu aku pikirin dulu ya. Atau pernah mengalami hal serupa. Kayaknya aku pernah sih ngalamin hal ini. Iya, bukan kayaknya sih. Aku pernah ngalamin hal ini waktu itu. Suka sama orang. Relate lah ya. Relate, dekat-dekat orang ini malah jadian sama orang lain gitu. Terus dia datang lagi nyesal karena ternyata pacaran nggak sesuai dengan ekspektasi dia. Jadi dia menempatkan kita tuh kayak second place kali ya. Cuman aku kayak enggak. Jadi fan zone gitu sebenarnya ya. Iya, jadi aku lebih kayak kalau lu udah memilih orang lain, jangan pilih lagi gua gitu. Nah, gua itu kayak gitu. Jadi mungkin banyak orang juga yang relate ketika pride dia digituin, mungkin dia ya udahlah. Gue punya pride, gue cowok. Kita bisa jadi tetap teman, kita bisa bersilaturahmi bareng, tapi hati kita nggak bisa bersilaturahmi lagi gitu. Itu kemudian sama Kang Agi langsung di ACC langsung ya udah nih nyanyiin gitu. Oh iya, karena aku juga kan dekat sama Kang Agi, jadi ya udah deh buat maneh aja gitu. Ya udah, jadinya buat aku deh gitu. Jadi sempat kesulitan barangkali ketika, atau justru karena proses dari awal udah ikut bareng, ikut ngubah-ngubah liriknya, jadi ini sampai lagu ini jadi ya aman-aman aja itu. Wah, aku selama pembuatan proses lagu itu nggak pernah ada yang aman ya. Pasti ada aja tantangannya. Kayak lagu ini tuh sebenarnya tahun lalu dibuat. Tapi waktu itu aku lagi ada beberapa kesibukan manggung juga, dan aku punya lagu juga, Peluru baru. Akhirnya aku ngeluarin lagu single keempat dulu. Habis itu lagu single kelima ini. Tapi proses menuju Cinta Telah Terlambat ini tuh aku banyak banget kendala lah. Dari segi lirik, nada yang belum dapat, terus tiba-tiba aku pengen banget buat bridge-nya gitu. Dan apalagi arrangernya itu juga banyak banget project gitu. Akhirnya ada beberapa kendala, tapi kendala itu nggak menghalangi buat selesainya lagu ini sih gitu. Termasuk mastering apa mixingnya yang di Budapest? Oh, itu string. Oh, stringnya, hanya untuk stringnya? Hanya untuk stringnya, karena aku pengen banget ketika kita melakukannya nggak dengan robot. Kalau yang lain kan MIDI itu kan pakai software ya. Ini tuh kan langsung, pasti lebih menyayat hati menurut aku kayak gitu aja. Karena membawakan itu pasti dengan hati dan manusia langsung yang mainin. Makanya aku pengen banget sama Kang Aryaru, arrangernya, komposernya. Karena aku yakin dia kalau buat string itu, apalagi di Budapest, itu pasti bisa sampai ke hati kita yang pendengar ini. Nggak ada itu di tempat lain. Apa di Indonesia gitu? Di Stefan? Indonesia mungkin ada yang mumpuni, tapi selama ini menurut aku ya, apalagi string di luar negeri itu alatnya kali ya, alatnya lebih mumpuni dan orang-orangnya lebih memang khusus buat itu gitu, buat string lagu-lagu. Makanya aku percayakan Kang Ari juga percayakan ke Budapest. Oke. Jadi mewah ya, istimewa ya itu. Istimewa dia. Gitu. Dan cocok. Aku ngerasa kawin sama stringnya sama lagunya. Waktu stringnya masuk pertama kali aja aku langsung, ini nih yang aku cari nih, gitu. Jadi perlu waktu sampai setahun itu kah untuk sampai lagu ini rilis? Cinta Telah Terlambat. Nah, kalau stringnya sih enggak. Stringnya itu sebulan lah, sebulan juga ya. Tapi kalau lagunya memang setahun, karena yang aku bilang tadi ada beberapa kendala dan liriknya juga belum selesai, nadanya juga aku gubah lagi. Makanya
akhirnya setahun. Oke. Klipnya pun udah Klipnya udah jadi ya? Klipnya malah cuma 9 jam. cepet ya sehari ya? Cepet. Itu terlibat juga kah di proses? Oh iya pasti. Setiap video klip atau lagu yang aku buat itu aku nggak pengen itu mentah aku telan bulat-bulat. Pasti harus aku yang awalin, terus dilengkapin sama tim. Kayak gitu. Idenya juga dari aku awalnya gitu. Setelah akhirnya dilempar ke industri musik Indonesia, ya ngerasa apa, lega, seneng banget. atau ternyata masih menemukan hal-hal yang kok kayak ada yang kurang aja gitu. Kalau lagu ketika aku udah ngeluarin pasti itu sudah final result dari aku gitu. Jadi aku memang udah nilai, udah ngedenger terus aku kasih ke orang, dan sedikit aja pun misalnya bunyi gitar kayak kurang naik atau stringnya kurang dikit nadanya, itu aku nggak mau keluarin. Ya aku seperfeksionis itu. Kalau lagu ya, makanya harus benar-benar enak banget dulu, harus udah sempurna aku dengar, baru aku mau keluarin. Jadi ini udah maksimal ya? Udah maksimal. Sempurna banget ya? Kalau menurutku kalau udah enak baru keluar. Menurut ibu guru musik Mama itu, begitu pertama kali mendengarkan lagu ini, apa komentar beliau? Oh, Mama waktu itu langsung nyanyiin sih. Langsung? Nyanyiin lagu single pertama aku masih. Serius banget. Enggak. Waktu itu siapa yang pertama kali mendengarkan lagu ini ketika udah siap dilempar ke keluarga? pasar Mama musik? pasti. Mama, kakak, abang, dan kalau selain keluarga pasti teman-teman di sekitarku sih yang sering ngikutin aku bareng. Aku mana-mana diikutin. Waktu itu begal sih. Diikutin begal ya. Ada ngikutin nih, seneng nih fans. Begal. Dikirain mau ajak foto, nyolong motor. Enggak. Jadi teman-teman yang sering ngikutin, mereka pasti aku dengerin. Dan mereka juga ngikutin temenin waktu aku proses itu semua, apalagi take vokal. Udah jadi mereka dengerin. Dan aku itu orang yang nggak mau ngejudge atau ngebatasin ide orang. Jadi ketika mereka kayak bagus nih gini. Coba gitu. Waktu itu juga Mas Ifnat kan juga sama kayak aku mau nerima ide orang. Akhirnya di-combine. Bagus juga gitu. Kan terkadang manusia itu orang-orang itu suka kayak, lu nggak ngerti. Ternyata ide dari mereka justru bisa menjadi inspirasi buat kita gitu. Terutama untuk Mama, untuk Ibu, apa komentar pertama kali beliau? Biasa aja nih gitu. Enggak mungkin lah. Waktu itu dia berdoa ya. Jadi dia langsung berdoa, makasih Tuhan ini lagunya jadi, berkati lagu ini, dan dia senang. Apapun yang dikerjakan anaknya selama itu positif, apalagi buat lagu. Berkarya. Lagu itu kan pasti berpositif buat orang, buat dampak buat orang, bisa menenangkan hati orang. Mamaku masih dukung, makanya Mama bilang waktu itu, I'm proud of you gitu. Terus aku jawabnya, Mama belajar bahasa Inggris dari mana? Perasaan bahasa Batak mulu, Mam. Kolong rohak gitu, Mam. Ya biar keren, Mama, katanya. Itulah hadiah perpisahan dia waktu itu sama anak-anak muridnya, diajarin. Dia waktu itu pensiun, jadi diajarin bahasa Inggris. Saat lagu ini beres? Makanya baru kemarin berarti pensiun? Iya, terus murid-muridnya, Bu, maafkan kami, dulu bandel. Enggak. Cinta telah terlambat gitu. Saja sih Ibu ya. Disambung-sambungin ya. Cocok logi ya. Iya. Warganet ada fans gitu barangkali. Apa tuh? Komentarin lagu atau semuanya jempol 2 jari gitu. Mungkin aku nggak baca semua ya, cuman selama ini aku belum lihat yang hate comment belum ada. Semua pada relate, semua pada suka, puji Tuhannya gitu. Ada malah yang nggak pernah ngalamin ini, pengen ngalamin ini karena beneran, ini beneran. Iyo, aku serius sih Ki. Masih nggak percaya, orang percaya ini. Beneran. Masa pengen ditinggal itu kan? Bukan. Dia pengen ngerasain amarah ini. Karena aku kan nyanyi lagu ini sebenarnya kan kayak kesal gitu. Lu kemana dulu gitu. Nah dia pengen ngerasain karena cewek dia nggak nyesal. Bener, Bang. Jadi cerita, Bang. Aku pernah memilih suka sama cewek, kita dekat gitu kan. Dia malah pacaran sama orang lain, Bang. Tapi dia nggak nyesel kalau pacaran sama orang lain. Aku pengen dia datang terus aku dengerin lagu ini. Nih, dengerin. Daripada dia emosi, marah, mending dia dengerin lagu ini.
Tapi nggak datang-datang cewek sampai sekarang. Ya berarti emang sayangnya bukan buat dia. Iya makanya sadar bro gitu. Iya sadar lah lu, sadar. Sayang buat lu. Berarti bukan lagu ini bro, lagu belum siap kehilangan buat lo gitu. Ini sebelumnya kan sempat duet sama Brisya Jody. Sempat digosipin sama Brisya Jody ya Mas Ari ya? Oh iya. Sampai berita di mana tuh? Lagu Ternyata Hanya Kamu. Ternyata Hanya Kamu. Waktu itu dia kepikiran juga barangkali atau setelah duet, setelah collab sama penyanyi lain, kemudian pengen solo lagi, nyanyi sendiri lagi. Duet apanya? Hatinya ya maksudnya? Sempat sih waktu itu. Gosip. Habis ini gosip. Stefan sempat dekat sama Brisya. Iya, tapi memang dekat kan? Ya kalau enggak mungkin sih. ada. Kita waktu itu pernah punya cerita itu. lah. Waduh. Tapi kandas di tengah. Orang Jogja itu tetangga loh itu. Di Jogja. Oh iya? Iya, kan Iya, dia di Jogja. kilometer 7. Waktu itu pernah kesini ya Mas Tadi ya? Bisa Jody, film. Ya. Film ya? Ya udah ntar aku tarik. Dia juga pernah acting juga dia. Iya. Lanjut. Itu. Kalau soal duet mungkin ada. Bakal ada lagi. Enggak, maksudnya saat cinta telah terlambat? itu. Oh, pertanyaan beda nih. Apa tuh? Maksudnya nggak sempat kepikiran untuk dinyanyikan duet lagi. Cinta tak terlambat ya? Betul. Oh enggak sih. Atau cocoknya emang solo gitu. Cocoknya memang solo karena ini kan lagu dengan satu pihak, bukan dua pihak. Kalau ternyata kamu memang kan dua pihak. Oke. Yang pernah berpisah balik lagi. Kalau yang ini pernah berpisah nggak balik-balik kan kayak gitu. Jadi kalau yang cinta telah terlambat ini kan amarah kita bukan amarah dua orang gitu. Jadi kalau cinta telah terlambat ini menurut aku lebih cocok dinyanyiin sendiri. Oke. Gitu. Sudah kepikiran barangkali kalau nyanyi lagi akan single berikutnya akan duet atau tetap solo? Mungkin duet bisa terlaksana sih, mungkin ada lagi. Tapi memang nggak menutup kemungkinan soal duet ini ya. Cuman kita nggak tahu nih antara kita duet sama cowok apa cewek gitu. Dua-duanya aku pengen jalanin sih, pengen coba-coba aja gitu. Sebagai musisi yang baru juga kan di dunia industri, aku suka aja nge-hybrid gitu, suka nyampur-nyampur gitu. Siapa tahu abis ini nyanyi sama penyanyi dangdut, kita nggak tahu. Oke ya, kali ya. Iya. Koplo gitu menarik ya. Misalnya sama Happy Asmara Happy Asmara yang dia, beda lagu ya. Amandar Boy. Tapi Stefan sampai di titik ini merasa nyamankah akhirnya mimpinya bernyanyi, mimpi masa kecilnya akhirnya terwujud hari ini. Bisa menyanyi profesional, bisa punya lagu sendiri. Nyamankah akhirnya dapat stempel penyanyi Indonesia, artis Indonesia gitu? Nyamannya sih pastilah. Karena memang dari awal aku memang pengen jadi penyanyi, nggak pernah berubah cita-citanya dan aku harus bangga sama diri sendiri. Itu harus kunci biar kita bisa maju, kita harus bangga sama diri kita sendiri. Walaupun mungkin yang kita dapat belum segede orang lain, tapi kita harus bangga sama pencapaian kita sampai detik ini. Dan apa yang kita lakukan, kalau mau itu bertahan lama atau itu mau meningkat, kita harus nyaman melakukan itu. Sama kayak nyanyi ini, aku nyaman banget nyanyi, nyaman banget. Aku cinta menyanyi, cinta nada, dan cinta orang-orang yang dengerin lagu-laguku. Akhirnya sampai detik ini aku ngejalaninnya dengan hati yang lempang-lempang aja gitu, dengan nyaman, penuh syukur gitu sih. Ada yang bikin gak nyaman nggak selama ini? Misalnya lagi nyanyi ternyata ada aja gangguannya, apalagi jadi figur publik itu kan hidupnya tersorot gitu. Hidupnya disorot banyak orang gitu. Yang tadinya biasa-biasa aja nyanyi, ya nyanyi biasa, tapi sekarang lampu di mana-mana gitu. Ya, enggak sih selama ini. Kalau dibilang ada hal yang nggak nyaman, kalau aku bilang nggak ada nanti munafik ya, nanti ngejudge, langsung ngebatasin. Kalau aku bilang belum ya, belum ada sih sampai detik ini. Aku masih nyaman-nyaman aja dan ya masih senang-senang aja ngejalanin sampai detik ini. Itu sih kalau aku ya. Belum ada yang bikin yang mengganggu ketenangan batin, jiwa dan raga itu belum ada ya? Ya, kalau aku boleh peres sih enggak. Nggak ada sih ya, belum ada ya. Jadi sampai di titik ini bernyanyi solo itu menyenangkan ya? Menyenangkan banget. Bertemu dengan banyak orang, bertemu dengan penggemar itu juga kayak malah aku asik-asik aja ya? Malah aku kalau lagi down ya, kalau lagi misalnya capek atau lagi habis tenaga,
ketemu fans itu misalnya di tengah jalan, Kak, aku boleh foto, itu malah ngecharge lagi. Malah itu bukan menjadi suatu Energi hal, ya, tambahan energi. Malah itu bukan jadi suatu penghalang atau suatu hal yang membuatku risih. Enggak, aku malah senang kalau ada orang minta foto. Gitu sih kalau aku. Misalnya kalau tampil itu biasanya lebih enak solo, bawa gitar, diiringi band, atau apa tadi Mbak Ola bilang kan image-nya sekarang jadi ini ya, Bruno Mars-nya Indonesia. Oh gitu. ya, Luar biasa loh itu. Bruno Mars. Memang Stefan memang pencapaiannya ingin seperti itu. Maksudnya gini, langkah karirnya emang menuju ke sana gitu, ke image itu, atau gue pengen jadi Stefan Pasaribu sendiri itu. Gue nggak mau itu image itu Bruno Mars Indonesia. Gitu. Gue pengen jadi orang sukses. Jadi itu apapun. pasti, itu pasti. Kalau aku sih, kalau aku nggak pengen bilang diriku jadi Bruno Mars Indonesia. Kalau orang lain yang bilang itu puji Tuhan, mungkin mereka, mungkin aku juga pengen kalau karyanya sama, ya siapa yang nggak mau ya setenar Bruno Mars. Tapi kalau dibilang pengen banget jadi Bruno Mars Indonesia, kalau dari diri aku sendiri itu ya enggak sih. Aku pengen jadi diri aku sendiri aja. Cuman memang kalau nantinya aku punya lagu yang harus ngedance kayak album dia yang baru, why not gitu. Ya. Aku kan suka explore. Siapa tahu memang orang Indonesia juga pengen ngelihat sisi lain dari aku gitu. Jadi kita tunggu aja. Jadi masih banyak mimpi yang ingin dicapai, Oh, masih banyak banget. rencana yang... Ini malah aku baru aja ngelangkah. Nah, betul. Jadi Stefan merasa beruntung ya ketika bisa awalnya katanya pertama kali masuk musika langsung diajak collab sama David Noah. Keren banget itu. Sama Indra The Titans. Masih nggak sih The Titans? Iya, aku merasa beruntung. beruntung banget dong. Aku senang banget waktu itu mereka mau ngegarap lagu itu dan memilih aku sebagai penyanyi. Itu aku senang banget. Karena tidak semua penyanyi bisa mendapatkan kesempatan itu. Iya, betul. Bisa berkenalan sama beliau-beliau itu juga. Dan aku juga dekat banget sama Ko David sampai sekarang. Sering kontak-kan, udah kayak keluarga aja. Manggung bareng itu nggak ini tapi ya? Belum terrealisasiin. Mungkin ada nanti yang habis nonton podcastin pengen ngundang Stefan dan David. Langsung aja hubungin nomor ini. Hubungi Mbak Ola dari Musika. Ya, Mbak Ola. Stefan ada rencana apa setelah ini? Setelah Cinta Telah Terlambat kemudian dilempar ke pasar? Aku lagi, aku lagi persiapan album sih sebenarnya. Aku lagi buat album yang akan keluar di tahun ini. Jadi aku lagi gorok-gorok. Iya, album. Jadi kan aku udah ngeluarin 5 lagu. Album kan syaratnya bisa 10 lagu, 12 lagu. Nah, aku lagi siapin 5 sampai 7 lagu buat langsung dikeluarin. Itu udah ada barangkali? Udah ada lagu-lagunya udah ada. Tinggal digarap aja sih. Nah, penasaran kan? Langsung ditunggu. Targetnya aja. album berarti ya? Album. Oke. Kalau jadwal manggung mulai rame kah? Jadwal manggung, iya, puji Tuhan dari tahun lalu sih ya, dari sejak pandemi sudah mulai direnggangkan, festival-festival musik udah ada, nah udah mulai ramai lagi gitu. Jadi kembali ketemu penonton? Wah, senang banget aku. Yang dulu kan daring ya, online cuman nggak bisa kita lihat langsung, delay lagi. Kalau sekarang bisa aku sentuh, bisa aku lihat matanya langsung gitu, bisa jatuh cinta gitu sih. Oke, Ko Stefan. Boleh nyanyi sepenggal lirik gitu, rasanya Cinta Telah Terlambat. Oke, boleh. Tapi aku boleh minum dulu nggak? Boleh. Soalnya aku lagi orang enak badan toh. Waduh, Inyong orang enak badan Jadi ini. Jawa nih. Bentar ya Sobat WK ya. Sini. Monggo. Nih kalau penyanyi emang kendalanya di suara ya. Apalagi kan sekarang lagi musim sakit, hujan nggak jelas. Tiba-tiba. Tapi sempat ini kah barangkali misalnya butuh vitamin atau apa gitu? Aku Tetep pernah ya? kok beberapa kali di booster gitu. Tetap ya? Iya, terkadang, nggak sering. Jangan sering, nanti kebiasaan. Iya. Oke. Seharusnya dulu hatiku milikmu, tapi kau tutup semua harapanku. Sekarang kau meminta padaku untuk kembali padamu, tapi maaf, cinta telah terlambat. Yeay. Oke, satu pertanyaan terakhir buat Stefan Pasaribu. Jadi nggak bener ya itu pebinor ya?
Kebinor. Oh ada ya, ada tuh. Aku mau jelasin di sini. Itu tidak benar. Jadi Stephen ini kan rame gara-gara ceritanya digosipin deket sama Sally. Ya memang deket ya Stephen ya. Memang. Padahal waktu itu juga ada pembinor karena aku ngerebut Jody juga katanya. Oh iya. Padahal kan enggak. Padahal cuma teman ya. Padahal cuma teman ya. Ya teman sih. Ya. Tapi nggak apa-apa, sekali-kali dapatlah itunya apa namanya? Chemistry. Biar muncul nih Stephen nih. Tapi dibagi dengan karya. Mudah-mudahan karyanya, lagunya tidak berhenti hanya di Cinta Telah Terlambat. Ya. Mudah-mudahan albumnya juga segera dirilis. Ya, amin. Album solo perdana. Album solo perdana. Mudah-mudahan segera. Diundang ke sini lagi dong. Iya, nanti kita tunggu datang lagi ke podcast Kinari. Mudah-mudahan Stephen sehat terus. Amin. Ditunggu karya berikutnya. Terima kasih Sobat TK sudah nonton obrolan saya dengan penyanyi muda yang siap terbang tinggi di industri musik Indonesia, Amin. Stephen Pasaribu. Terima kasih, sehat selalu. Yuk. Jangan lupa subscribe ya. Jangan lupa subscribe ya.